inflasi menggunung 600% lebih. Harga-harga menjerit, pasar tak lagi berseri. Rupiah kehilangan daya, fiskal nyaris tak bertepi. Namun dari krisis itulah lahir rasa negeri. Datang pemimpin bertangan teduh, menyulam kembali anggaran yang rapuh. Stabilisasi jadi kata kunci, arah baru bagi Ibu Pertiwi. Inilah keajaiban ekonomi zaman Pak Harto. Dari hiperinflasi menuju pertumbuhan yang stabil mengalir. Dari negara hampir runtuh ke fondasi yang kembali berdiri. Dengan disiplin anggaran, deregulasi dan reformasi pasar, Indonesia bangkit melangkah ke masa depan yang benar. Di balik layar ada para peracik teori, para putra bangsa lulusan Berkeley. Mereka memadukan rumus fiskal dan moneter, menjadikan stabilitas sebagai fondasi yang benar. Balance budget tight, money control harga, bukan sekadar angka tapi denyut nadi bangsa. Foreign aid diatur rapi, investasi diarahkan hati-hati. Setiap kebijakan adalah jembatan bagi hari ini. Keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, ketika pertumbuhan 7% terasa mungkin, ketika pembangunan merata jadi panggilan, ketika pasar, produksi dan konsumsi berjalan dalam harmoni. Kebijakan publik, ada yang menyebut mereka mafia, padahal mereka hanya teknokrat setia, menyusun strategi dengan data dan logika agar Indonesia tak hanyut dalam gejolak dunia. Dan kini sejarah berbisik pada generasi baru bahwa ekonomi tak tumbuh dari mimpi, namun dari keberanian memperbaiki, dari kebijakan yang terukur, dan dari seorang pemimpin yang mampu menenangkan harga
Dari inflasi menggunung 600% lebih, harga-harga menjerit, pasar tak lagi berseri. Rupiah kehilangan daya, fiskal nyaris tak bertepi. Namun dari krisis itulah lahir asa negeri. Pemimpin bertangan teduh menyulam kembali anggaran yang rapuh. Stabilisasi jadi kata kunci, arah baru bagi Ibu Pertiwi. Inilah keajaiban ekonomi zaman Pak Harto. Dari hiperinflasi menuju pertumbuhan yang stabil mengalir. Dari negara hampir runtuh ke fondasi yang kembali berdiri. Dengan disiplin anggaran, deregulasi dan reformasi pasar, Indonesia bangkit melangkah ke masa depan yang benar. Di balik layar ada para peracik teori, para putra bangsa lulusan Berkeley. Mereka memadukan rumus fiskal dan moneter, menjadikan stabilitas sebagai fondasi yang benar. Balance budget, tight money, kontrol harga, bukan sekadar angka tapi denyut nadi bangsa. Foreign aid diatur rapi, investasi diarahkan hati-hati. Setiap kebijakan adalah jembatan bagi hari ini. Keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, ketika pertumbuhan 7% terasa mungkin, ketika pembangunan merata jadi panggilan, ketika pasar produksi dan konsumsi berjalan dalam harmoni, kebijakan publik. Ada yang menyebut mereka mafia, padahal mereka hanya teknokrat setia, menyusun strategi dengan data dan logika agar Indonesia tak hanyut dalam gejolak dunia. Dan kini sejarah berbisik pada generasi baru bahwa ekonomi tak tumbuh dari mimpi, namun dari keberanian memperbaiki. Dari kebijakan yang terukur dan dari seorang pemimpin
inflasi menggunung 600% lebih, harga-harga menjerit, pasar tak lagi berseri. Rupiah kehilangan daya, fiskal nyaris tak bertepi. Namun dari krisis itulah lahir asa negeri. Datang pemimpin bertangan teduh, menyulam kembali anggaran yang rapuh. Stabilisasi jadi kata kunci, arah baru bagi Ibu Pertiwi. Inilah keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, dari hiperinflasi menuju pertumbuhan yang stabil mengalir, dari negara hampir runtuh ke fondasi yang kembali berdiri. Dengan disiplin anggaran, deregulasi dan reformasi pasar, Indonesia bangkit melangkah ke masa depan yang benar. Di balik layar ada para peracik teori, para putra bangsa lulusan Berkeley. Mereka memadukan rumus fiskal dan moneter, menjadikan stabilitas sebagai fondasi yang benar. Balance budget, tight money control, harga bukan sekadar angka, tapi denyut nadi bangsa. Foreign aid diatur rapi, investasi diarahkan hati-hati. Setiap kebijakan adalah jembatan bagi hari ini. Keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, ketika pertumbuhan 7% terasa mungkin, ketika pembangunan merata jadi panggilan, ketika pasar, produksi, dan konsumsi berjalan dalam harmoni kebijakan publik. Ada yang menyebut mereka mafia, padahal mereka hanya teknokrat setia, menyusun strategi dengan data dan logika agar Indonesia tak hanyut dalam gejolak dunia. Dan kini sejarah berbisik pada generasi baru bahwa ekonomi tak tumbuh dari mimpi, namun dari keberanian memperbaiki, dari kebijakan yang terukur, dan dari seorang pemimpin yang mampu
Dari inflasi menggunung 600% lebih, harga-harga menjerit, pasar tak lagi berseri. Rupiah kehilangan daya, fiskal nyaris tak bertepi. Namun dari krisis itulah lahir asa negeri. Datang pemimpin bertangan teduh, menyulam kembali anggaran yang rapuh. Stabilisasi jadi kata kunci, arah baru bagi Ibu Pertiwi. Inilah keajaiban ekonomi zaman Pak Hatro, dari hiperinflasi menuju pertumbuhan yang stabil, mengalir dari negara hampir runtuh ke fondasi yang kembali berdiri. Dengan disiplin anggaran, deregulasi dan reformasi pasar, Indonesia bangkit melangkah ke masa depan yang benar. Di balik layar ada para peracik teori, para putra bangsa lulusan Berkeley. Mereka memadukan rumus fiskal dan moneter, menjadikan stabilitas sebagai fondasi yang benar. Dengan tight money control, harga bukan sekadar angka, tapi denyut nadi bangsa. Foreign aid diatur rapi, investasi diarahkan hati-hati. Setiap kebijakan adalah jembatan bagi hari ini. Keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, ketika pertumbuhan 7% terasa mungkin, ketika pembangunan merata jadi panggilan. Ketika pasar produksi dan konsumsi berjalan dalam harmoni, kebijakan publik ada yang menyebut mereka mafia, padahal mereka hanya teknokrat setia, menyusun strategi dengan data dan logika, agar Indonesia tak hanyut dalam gejolak dunia. Dan kini sejarah berbisik pada generasi baru bahwa ekonomi tak tumbuh dari mimpi, namun dari keberanian memperbaiki, dari kebijakan yang terukur, dan dari seorang pemimpin yang mampu menenangkan hati. Keajaiban itu terukir dalam zaman Pak Harto.
Dari inflasi menggunung 600% lebih, harga-harga menjerit, pasar tak lagi berseri. Rupiah kehilangan daya, fiskal nyaris tak bertepi. Namun dari krisis itulah lahir asa negeri. Datang pemimpin bertangan teduh, menyulam kembali anggaran yang rapuh. Stabilisasi jadi kata kunci, arah baru bagi Ibu Pertiwi. Inilah keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, dari hiperinflasi menuju pertumbuhan yang stabil mengalir, dari negara hampir runtuh ke fondasi yang kembali berdiri. Dengan disiplin anggaran, deregulasi dan reformasi pasar, Indonesia bangkit melangkah ke masa depan yang benar. Di balik layar ada para peracik teori, para putra bangsa lulusan Berkeley. Mereka memadukan rumus fiskal dan moneter, menjadikan stabilitas sebagai fondasi yang benar. Balance budget, tight money, kontrol harga, bukan sekadar angka, tapi denyut nadi bangsa. Foreign aid diatur rapi, investasi diarahkan hati-hati. Setiap kebijakan adalah jembatan bagi hari ini. Keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, ketika pertumbuhan 7% terasa mungkin, ketika pembangunan merata jadi panggilan, ketika pasar produksi dan konsumsi berjalan dalam harmoni, kebijakan ada yang menyebut mereka mafia, padahal mereka hanya teknokrat setia, menyusun strategi dengan data dan logika, agar Indonesia tak hanyut dalam gejolak dunia. Dan kini sejarah berbisik pada generasi baru, bahwa ekonomi tak tumbuh dari mimpi, namun dari keberanian memperbaiki. Dari kebijakan yang terukur, dan dari seorang pemimpin yang mampu menenangkan hati. Keajaiban itu terukir dalam zaman Pak Harto.
inflasi menggunung 600% lebih. Harga-harga menjerit, pasar tak lagi berseri. Rupiah kehilangan daya, fiskal nyaris tak bertepi. Namun dari krisis itulah lahir rasa negeri. Datang pemimpin bertangan teduh, menyulam kembali anggaran yang rapuh. Stabilisasi jadi kata kunci, arah baru bagi Ibu Pertiwi. Inilah keajaiban ekonomi zaman Pak Harto. Dari hiperinflasi menuju pertumbuhan yang stabil mengalir. Dari negara hampir runtuh ke fondasi yang kembali berdiri. Dengan disiplin anggaran, deregulasi dan reformasi pasar, Indonesia bangkit melangkah ke masa depan yang benar. Di balik layar ada para peracik teori, para putra bangsa lulusan berkelip. Mereka memadukan rumus fiskal dan moneter, menjadikan stabilitas sebagai fondasi yang benar. Balance budget, tight money, kontrol harga. Bukan sekadar angka, tapi denyut nadi bangsa. Foreign aid diatur rapi, investasi diarahkan hati-hati. Setiap kebijakan adalah jembatan bagi hari ini. Keajaiban ekonomi zaman Pak Harto, ketika pertumbuhan 7% terasa mungkin. Ketika pembangunan merata jadi panggilan. Ketika pasar produksi dan konsumsi berjalan dalam harmoni. Kebijakan publik, ada yang menyebut mereka mafia, padahal mereka hanya teknokrat setia. Menyusun strategi dengan data dan logika, agar Indonesia tak hanyut dalam gejolak dunia. Dan kini sejarah berbisik pada generasi baru, bahwa ekonomi tak tumbuh dari mimpi, namun dari keberanian memperbaiki. Dari kebijakan yang terukur dan dari seorang pemimpin yang mampu menenangkan hati. Keajaiban itu terukir dalam zaman Pak Harto.